Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada tanggal 16 Maret 2018, dua orang pria datang ke kantor polisi Guanghua di kota New Taipei untuk melaporkan kasus orang hilang. Pria yang datang lebih dulu, sebut saja bernama Lin, memberitahu polisi bahwa karyawannya bernama Xiao Feng tidak dapat dihubungi selama 2 hari. Hal ini membuatnya khawatir jika telah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Di saat bersamaan, Ji Xiang, abang dari Xiao Feng, juga datang ke kantor polisi setelah mendapat telepon dari Lin. Selama penyidikan, sikap kedua pria ini meninggalkan kesan mendalam bagi polisi. Saat itu Lin tampak gugup, sedangkan Ji Xiang justru terlihat lebih tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Xiao Feng yang berusia 37 tahun, bekerja sebagai akuntan selama 11 tahun di sebuah pabrik lokal. Dia dikenal sebagai wanita ceria, serius, bertanggung jawab, dan pegawai yang bisa diandalkan. 3 tahun sebelumnya, kedua orang tua Xiao Feng meninggal karena sakit. Hal inilah yang membuat wanita itu mulai rajin untuk melakukan olahraga serta menjaga kesehatan. Dia biasanya berolahraga setelah pulang bekerja dan sering mengikuti beberapa kegiatan lari. Xiao Feng yang masih single memiliki 2 saudara laki-laki yang salah satunya adalah Ji Xiang. Sejak orang tuanya meninggal, wanita itu tinggal bersama sang abang dan kakak iparnya yang bernama Fang Xin. 4 hari sebelumnya, Xiao Feng meminta cuti pada sang bos untuk mengikuti acara lari yang akan diadakan di Taichung pada tanggal 16 Maret. Lin yang mendukung kegiatan Xiao Feng tentunya memberi izin dan mengatakan jika Xiao Feng mau, dia boleh saja mengambil cuti lebih cepat 2 hari sebelumnya. Namun Xiao Feng menolak tawaran tersebut dan memastikan jika akan cuti di tanggal 16 saja. Hingga 2 hari kemudian, Lin baru mengetahui bahwa Xiao Feng tidak masuk kerja sejak terakhir mereka berbicara. Karena hal ini di luar kebiasaannya yang selalu memberi kabar, Lin pun menghubungi wanita itu yang sayangnya tidak ada jawaban. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia pun mendatangi rumahnya dan bertemu Ji Xiang yang membukakan pintu. Pria itu mengatakan jika adiknya sedang tidak ada di rumah. Dia bahkan telah mencoba menghubungi sebanyak 20 kali yang juga tidak ada jawaban. Karena sebelumnya Xiao Feng mengatakan akan mengikuti acara lari, sehingga saat itu Ji Xiang berpikir bahwa mungkin saja adiknya pergi lebih awal ke Taichung. Tepat di tanggal 16 Maret, Lin mendapat panggilan dari panitia acara lari yang diikuti oleh Xiao Feng. Mereka melaporkan jika wanita itu tidak datang ke acara tersebut. Hal ini membuat Lin merasa ada yang tidak beres karena artinya Xiao Feng telah menghilang sejak 4 hari sebelumnya. Dia pun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini dan menghubungi Ji Xiang agar segera datang. Dalam setiap kasus orang hilang, biasanya pihak keluargalah yang terlihat paling cemas. Tetapi kali ini, polisi merasa aneh ketika melihat Linlah yang terlihat repot mencari tahu serta melapor pada polisi. Sedangkan Ji Xiang yang merupakan saudara kandung justru bersikap sangat dingin. Saat ditanyai, Ji Xiang bahkan tidak pernah berusaha mencari atau menghubungi anggota keluarga lain untuk menanyakan keberadaan Xiao Feng. Saat itu, dia justru mengatakan bahwa Xiao Feng telah dewasa dan tidak mungkin terjadi hal buruk pada adiknya. Ketika polisi memastikan apakah Ji Xiang pernah memeriksa ke kamarnya untuk mencari keberadaan Xiao Feng, pria itu pun menjawab dengan santai bahwa pintu kamar dalam keadaan terkunci. Dan karena tidak punya kunci cadangan, sehingga dia tidak bisa masuk untuk melihat ke dalam kamar. Mendengar hal itu, polisi yang menduga jika kemungkinan Xiao Feng sedang sakit atau mengalami kecelakaan di dalam kamar, segera menyewa tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Ji Xiang yang lebih dulu masuk ke dalam sana tidak menemukan Xiao Feng di dalam kamar. Namun saat itu dia menyadari jika tempat tidur telah berpindah posisi. Yang awalnya berada di sudut, kali ini berada di tengah-tengah ruangan. Sedangkan di sudut ruangan
yang merupakan posisi awal, terlihat ada setumpuk besar pakaian. Dan saat diperiksa, di bawah tumpukan tersebut, terdapat gundukan dari semen yang menggembung di atas lantai. Polisi yang mengikuti masuk ke dalam kamar, saat itu segera mendekat dan melihat gundukan tersebut terlihat seperti tubuh manusia. Mereka pun menanyai Ji-xiang dan Fang Xin, tetapi keduanya mengaku tidak tahu tentang hal itu dan juga tidak tahu jika di kamar Xiao Feng sedang ada renovasi. Melihat semen yang belum benar-benar kering, polisi yakin jika gundukan tersebut baru saja dibuat. Namun mendengar pengakuan mereka yang mengatakan tidak tahu apa-apa, seketika hal ini membuat polisi curiga. Berdasarkan pemeriksaan, di rumah tersebut tidak terdapat adanya tanda-tanda masuk secara paksa. Dan dari rekaman CCTV jalan, di tanggal 12 Maret, Xiao Feng terekam saat sedang mengendarai motor dan saat kembali ke rumah, wanita itu tidak pernah terlihat lagi. Saat pertama kali memasuki kamar Xiao Feng, polisi memperhatikan kondisi ruangan yang bersih serta rapi, seolah tidak ada yang tidur di kamar itu. Namun saat melihat humidifier dalam keadaan menyala, serta sisa minyak esensial yang baru saja dibakar, mereka sangat yakin jika Xiao Feng telah dibunuh dan pelaku menguncinya di dalam kamar. Dalam masa-masa itu, beberapa teman Xiao Feng mendekati polisi. Mereka memberikan riwayat chat yang terjadi di antara mereka dan Xiao Feng. Yang di sana Xiao Feng sering membahas tentang konflik di antara dirinya dan sang ipar Fang Xin. Sedangkan dalam media sosialnya, sehari sebelum menghilang, Xiao Feng sempat memposting status yang isinya mempertanyakan apakah dia harus memanggil polisi jika Fang Xin menikamnya. Status tersebut membuat teman-temannya merasa khawatir karena mereka mengetahui dengan jelas jika hubungan Xiao Feng dan sang ipar tidak pernah akur. Pada awalnya hubungan Ji-xiang dan kedua adiknya baik-baik saja, namun karena Fang Xin yang cerewet serta agresif, sehingga mulai muncul konflik di antara mereka. Tanpa alasan yang jelas, dia seringkali bertengkar dengan Xiao Feng dan adiknya, yang karena tidak tahan dengan situasi rumah yang panas, pada akhirnya adik laki-laki Xiao Feng memilih untuk pindah dan tinggal di luar. Menurut para tetangga, Xiao Feng adalah orang yang sangat santai dan suka bertegur sapa. Berbeda dengan Fang Xin yang memiliki wajah dingin seperti septic tank baru dikuras. Dan setiap kali bertemu tetangga, wanita tercantik sekelurahan itu tidak mau balas menegur. Dia hanya jalan melenggang, bagaikan sedang fashion show di Paris Fashion Week. Ketika ibu Xiao Feng masih ada, biasanya para tetangga akan mengeluhkan kelakuan sang menantu pada wanita itu. Mereka mengadukan tentang Fang Xin yang memiliki sikap buruk serta sering bacot. Namun menurut sang mertua, menantunya memang seperti itu. Bahkan walaupun mereka tinggal bersama, wanita itu hanya memasak untuk diri sendiri. Selain itu, Fang Xin juga tidak memperlakukan keluarga mereka seperti keluarga sendiri. Berdasarkan kecurigaan serta keterangan dari banyak saksi, polisi pun membawa Fang Xin untuk diinterogasi. Saat ditanyai, wanita itu tampak sangat tenang dan bahkan balik bertanya apakah polisi memiliki bukti untuk menuduhnya. Selama berjam-jam ke depan, mereka tidak berhasil membujuk wanita tangguh itu. Dia berkali-kali menolak tuduhan serta balik bertanya yang membuat polisi bertambah pusing. Namun sang detektif yang tidak kehilangan akal meminta seorang petugas untuk membawa kedua anak Fang Xin masuk ke ruangan interogasi. Yang di saat itulah dia mulai memperlihatkan sikap berbeda dan terlihat menangis. Sang detektif pun membujuk jika Fang Xin mau mengaku lebih cepat, tentunya dia akan mendapat hukuman yang lebih ringan agar bebas nanti bisa bersama-sama lagi dengan anaknya. Perkataan tersebut pada akhirnya membuat wanita itu menyerah dan mengaku jika telah membunuh Xiao Feng serta menguburnya di dalam kamar. Setelahnya polisi meminta orang-orang dari rumah pemakaman untuk menggali gundukan tersebut. Namun karena mereka belum pernah menemukan situasi seperti itu, sehingga petugas pemakaman serta forensik cukup kesulitan untuk mengeluarkan jasad Xiao Feng. Khawatir akan merusak jasadnya, selama seharian mereka harus bekerja sangat hati-hati. Hingga keesokan harinya ketika pekerjaan masih belum selesai, petugas pemakaman memutuskan untuk membakar dupa yang bertujuan mendoakan Xiao Feng
dan agar pekerjaan mereka dipermudah. Dan setelah berhari-hari memahat semen tersebut, mereka berhasil mengeluarkan jasad Xiao Feng yang dalam kondisi dibalut handuk serta dililit dengan lakban. Pada jasad yang mulai membusuk itu, ditemukan adanya luka benda tumpul di bagian kepala. Melihat kondisi TKP, para petugas yang berada di sana bergidik ngeri. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seorang wanita yang hanya sendirian bisa menggali lantai dengan panjang 1 meter dan kedalaman 30 cm. Mengingat di saat melakukan penggalian rumah akan dipenuhi debu, apakah benar Ji Xiang tidak memperhatikan hal tersebut? Sedangkan Ji Xiang, sejak Xiao Feng menghilang hingga kasus terungkap, justru bersikap semakin tidak peduli. Seakan sibuk dengan dunia sendiri, pria itu tidak pernah sekalipun menyalahkan istrinya. Bahkan di saat semua petugas sibuk melakukan penggalian, Ji Xiang terlihat sedang asik makan bola-bola nasi dan duduk manis di tangga. Saat polisi mendekat dan memintanya untuk tidak khawatir, seketika sang polisi merasa kaget. Karena alih-alih bersedih, dia justru bertanya, bagaimana seandainya jika nanti rumah tersebut menjadi rumah berhantu. Dan setelahnya, dia pun kembali bertanya pada petugas pemakaman tentang cara mengurus acara pemakaman yang lebih sederhana serta menghemat uang. Dengan sikap Ji Xiang yang mencurigakan, polisi pun mulai menyelidiki keberadaan pria itu di hari kejadian. Namun dia terbukti tidak terlibat karena di hari itu, Ji Xiang seharian berada di kantor yang disaksikan oleh banyak orang. Dan menurut salah satu toko bahan bangunan tempat Fang Xin membeli semen, wanita itu datang sendirian dan membawa semen-semen tersebut dengan cara bolak-balik sebanyak 3 kali. Berdasarkan pengakuan Fang Xin, suaminya sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena saat pembunuhan tersebut, Ji Xiang sedang bekerja dan dia dengan cepat membereskan rumah sebelum sang suami pulang. Mendengar hal ini, polisi pun berasumsi jika Ji Xiang adalah tipikal orang yang memang tidak mau tahu atau justru sedikit oon sehingga tidak memperhatikan ada sesuatu yang janggal di rumahnya. Fang Xin yang berusia 38 tahun berasal dari Kaohsiung, Taiwan. Saat berusia 18 tahun, dia menikah dengan teman kakaknya yang hanya bertahan selama 3 tahun karena perselingkuhan sang suami. Setelah bercerai, dia pun pergi ke Taipei yang disinilah dia bertemu Ji Xiang. Selang beberapa waktu setelah berpacaran, dia pun pindah ke rumah sewaan keluarga Ji Xiang dan tinggal bersama orang tua serta kedua adik pria itu. Setelah keduanya menikah serta memiliki anak, orang tua Ji Xiang membeli rumah tersebut yang dibuat atas nama ketiga anaknya. Selama 15 tahun tinggal di rumah sang mertua, Fang Xin selalu bertengkar dengan Xiao Feng. Selain karena mereka tidak cocok, masalah rumah juga menjadi pemicu pertengkaran di antara keduanya. Walaupun rumah tersebut atas nama Ji Xiang dan kedua adiknya, namun karena gajinya sebagai petugas keamanan sangat kecil, sehingga mereka tidak bisa menyewa rumah sendiri. Hal ini membuat Fang Xin ikut bekerja paruh waktu sebagai tukang bersih-bersih untuk membantu ekonomi keluarganya. Secara perlahan, Fang Xin pun mulai merasa stres dan bertambah pusing. Karena setiap kali mengajak Ji Xiang untuk pindah, pria itu selalu mengatakan jika mereka akan pindah saat anak-anaknya telah dewasa. Dan merasa tidak mungkin membeli rumah sendiri, wanita itu pun mulai bertekad untuk menguasai rumah sang mertua. Agar impiannya terwujud, terlebih dulu dia harus membuat kedua adik iparnya pindah dari sana. Pada awalnya Fang Xin merasa senang saat adik bungsu Ji Xiang memutuskan untuk pindah. Tetapi dia sangat kesal ketika tidak berhasil membuat Xiao Feng angkat kaki dari sana. Xiao Feng sendiri sebenarnya sudah muak dengan situasi rumah yang dipenuhi drama. Namun dia tidak ingin meninggalkan rumah itu karena dia telah berhutang di bank untuk melanjutkan membayar cicilan rumah. Selain masalah cicilan, di rumah itu juga terdapat banyak kenangan manis saat bersama orang tuanya, sehingga Xiao Feng merasa sayang meninggalkan rumah masa kecilnya. Dan untuk membayar cicilan tersebut, Xiao Feng telah mengorbankan banyak hal. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpacaran karena terlalu sibuk bekerja. Karena ketidakakuran dengan sang ipar, teman-temannya telah berkali-kali membujuk untuk segera pindah. Namun wanita itu menolak dengan alasan bahwa pertengkaran mereka merupakan hal biasa.
Di dalam media sosialnya, Xiaofeng sering berkirim pesan dengan teman-temannya, di mana dia mengeluh tentang sang ipar yang sepertinya sering memancing keributan dengan melakukan hal-hal yang membuatnya kesal. Seperti sengaja membanting pintu kulkas atau menutup dudukan kloset dengan keras yang dilakukan saat Xiaofeng sedang tidur. Agar tidak terjadi konflik secara langsung, Xiaofeng pun menempel pesan di pintu kulkas yang bertuliskan, "Tolong tutup pintu dan kecilkan volumenya. Terima kasih atas kerja sama Anda." Namun alih-alih menyelesaikan masalah, cara ini justru membuat Fang Xin semakin tantrum dan mendatangi sang ipar serta mendorongnya dengan kencang. Ketika di hari-hari berikutnya kembali terjadi konflik, Fang Xin bahkan dengan berani mengancam akan menikamnya dengan sajam. Seolah tidak puas hanya dengan mendorong serta mengancam, beberapa waktu kemudian Fang Xin menuduh Xiaofeng telah berselingkuh dengan Ji Xiang karena anaknya pernah melihat Ji Xiang yang pulang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar Xiaofeng. Namun ketika Xiaofeng mengadukan hal itu pada sang abang, Ji Xiang yang cari aman lebih memilih untuk menghindar agar tidak bertengkar dengan istrinya. Merasa sia-sia, Xiaofeng pun menemui orang tua Fang Xin dan mengeluh tentang sikap putri mereka. Saat itu, dia mengatakan agar ayah Fang Xin menjaga putrinya atau membawanya kembali ke rumah mereka. Keesokan harinya setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Fang Xin mendapat telepon dari orang tuanya yang memberitahu tentang kedatangan Xiaofeng. Karena pernikahan Fang Xin yang sebelumnya gagal, dia pun merasa malu jika keluarganya mengetahui tentang konflik di antara dia dan iparnya. Sehingga Fang Xin yang marah seketika mulai mengucapkan sumpah serapah dan berkata akan membunuh Xiaofeng. Saat itu keluarganya tidak menganggap serius perkataan tersebut yang dianggap hanyalah luapan emosi sesaat. Namun dugaan mereka salah karena setibanya di rumah, kedua wanita itu pun mulai bertengkar yang berakhir dengan Fang Xin memukul sang ipar. Xiaofeng yang saat itu sedang mencuci pakaian dan bersiap-siap akan pergi bekerja, tentunya tidak menduga akan diserang. Namun karena buru-buru dan tidak ingin meladeninya, dia pun segera bersiap-siap untuk mandi. Saat di kamar mandi, Xiaofeng memotret bahu kanannya yang memar akibat pukulan Fang Xin dan mengirimkan foto tersebut melalui pesan chat pada teman-temannya. Ketika keluar dari kamar mandi, Fang Xin yang berdiri menunggu di depan pintu dengan cepat menjegal tubuh sang ipar yang membuat Xiaofeng jatuh terlentang. Dia pun mencoba melilit kepalanya menggunakan selotip, namun Xiaofeng yang melawan justru menggigit tangan Fang Xin dengan keras. Hal ini membuatnya semakin emosi dan memukul kepala Xiaofeng menggunakan dumbbell yang terletak di sampingnya. Xiaofeng yang terluka parah saat itu memohon agar Fang Xin berhenti, namun wanita itu semakin menggila dan kembali menghajar sang ipar hingga tidak sadarkan diri. Setelah membersihkan tubuh di kamar mandi, Fang Xin yang mendengar jika Xiaofeng telah sadar justru menarik tubuhnya ke kamar mandi. Yang di sana, dia memasukkan kepalanya ke dalam baskom hingga Xiaofeng yang kehabisan napas seketika tewas di tempat. Pada awalnya Fang Xin kebingungan untuk menghilangkan jejak, namun tiba-tiba dia mendapat ide ketika teringat dengan sebuah film Hong Kong. Film tersebut menceritakan tentang pelaku pembunuhan yang menyembunyikan tubuh korban dengan menggunakan semen. Dalam 2 hari berturut-turut, saat sang suami dan anak-anaknya sedang tidak di rumah, Fang Xin membeli sebanyak 21 kantong semen dan mengubur jasad sang ipar. Untuk membeli semen-semen tersebut, dia mengambil uang celengan milik Xiaofeng, yang hal ini menunjukkan jika wanita itu sama sekali tidak memiliki rasa penyesalan. Dalam persidangan akhir yang dilakukan di tahun yang sama, Fang Xin divonis hukuman penjara seumur hidup. Dia pun mengajukan banding ke pengadilan tinggi yang justru memperkuat keputusan awal. Karena tidak puas, Fang Xin kembali mengajukan banding yang juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Setelah kejadian tersebut, walaupun rumahnya tidak menjadi rumah berhantu, namun Ji Xiang yang penakut memutuskan untuk segera pindah dan menjual rumah itu setengah dari harga pasar.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.